Gubernur, UMKM itu merupakan tulang punggung dari program nasional. 65 juta dan itu pelakunya paling nggak sekitar 99%. Dan kontribusi terhadap PDB juga hampir sekitar 61% untuk angka 2023 ya. Dan tujuannya tentu saja tadi kita ingin mendorong UMKM itu naik kelas. Kemudian bagaimana mereka mendapat akses pasar, memperkuat kelembagaannya, juga memperkuat akses pembiayaannya. Jadi ini merupakan panggung bersama BI, bersama kementerian terkait untuk sama-sama tadi. Karena ketika kita sebelum gabung BI itu mungkin relasi kita untuk keluar itu kan masih sedikit, tapi ketika kita sudah bergabung dengan BI itu lumayan banyak relasi kita di Kopi, salah satunya di acara Karya Kreatif Indonesia ini. Karena ketika kita udah gabung itu kan sudah banyak relasi dan sudah banyak permintaan, jadi otomatis makin banyak permintaan dari relasi-relasi yang kita ikuti dari event-event ini gitu. Kebanyakan sebenarnya dari luar sih, dari Singapura, dari Malaysia, dari Cina, dari Amerika. Halo, selamat pagi saudara, selamat datang di segmen Kompas Bisnis bersama saya Renata Panggalo. Hari ini kita akan membahas mengenai Karya Kreatif Indonesia. Event tahunan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia juga melibatkan lebih dari 1.000 UMKM seluruh Indonesia dan mengusung tema sinergi dan inovasi, kunci penguatan peran UMKM sebagai motor penggerak ekonomi berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi yang sudah disiapkan oleh Bank Indonesia agar UMKM bisa naik kelas? Langsung saja kita bahas bersama dengan Pak Agung Kurniawan, Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia. Halo Pak, selamat pagi. Selamat datang di Kompas Bisnis. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah baik, sehat. Baik. Oke, puji Tuhan sehat Pak Agung ya. Nah, ngomong-ngomong soal UMKM naik kelas, kita pengen paham lebih, mengerti lagi nih Pak. Sebenarnya naik kelas itu definisinya seperti apa sih Pak dari Bank Indonesia? Ya. Jadi UMKM naik kelas itu menurut hemat kami adalah UMKM yang telah memiliki kemampuan tadi. Pertama kelembagaannya, setelah kuat, mungkin memiliki secara hukum juga memiliki kelembagaan yang sudah jejak gitu ya. Kemudian setelah itu harapannya adalah dia bisa meningkatkan kualitas produknya sehingga daya saing meningkat. Nah kemudian terkait dengan setelah kelembagaannya kuat, naik kelas tadi apabila kemudian dia juga meningkatkan kemampuan digitalisasinya. Jadi digitalisasi pertama adalah dia bisa memiliki fasilitas untuk memanfaatkan KRIS sebagai salah satunya media pembayaran. Kemudian juga digitalisasi dia terhubung dengan marketplace.
e-commerce gitu ya. Dan itu kan artinya pasarnya tidak bisa hanya dalam lokal, mungkin juga secara nasional bisa terjangkau, dan bahkan ada e-commerce yang juga bisa sampai dengan internasional. Nah, setelah tadi akses pasarnya meningkat, juga digitalisasinya ada, dan juga harapannya sebagian juga menerapkan yang berkelanjutan. Artinya menerapkan ekonomi sirkuler gitu ya, paling nggak secara bertahap gitu yang kita dorong. Dan tentunya tadi untuk melakukan seperti itu, Bank Indonesia tidak bisa sendiri. Tadi ibaratnya kita berlari, kita hanya sendirian, tentunya hanya misalnya tahap awal kuatnya 5 kilo. Tapi kalau kita bersama kementerian lembaga, bisa larinya bisa mungkin half marathon begitu ya. Jadi bisa menjangkau yang lebih luas, dampaknya lebih besar kalau bersinergi dan kolaborasi tadi. Tadi ada 3 poin: kelembagaan, digitalisasi, dan juga berkelanjutan ya Pak. Nah, saya lihat ini Bank Indonesia berarti sangat mendorong sekali bagaimana kemudian UMKM ini bisa naik kelas, salah satunya tentu dengan menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia. Tapi yang ingin saya tanyakan Pak, sebenarnya seberapa penting sih Pak menurut Bank Indonesia peran UMKM ini dalam perekonomian Indonesia? Ya, UMKM ini merupakan tulang punggung ekonomi nasional kita. Dari sisi jumlahnya ada sekitar 65 juta. Dengan 65 juta tadi, kontribusi UMKM terhadap PDB itu mencapai sekitar hampir 61%, jadi cukup signifikan, dan juga menyerap lapangan kerja. Jadi secara jumlah pelaku 65 juta tadi mungkin hampir sekitar 99% jumlah pelaku. Dan ini komposisinya tentu paling banyak adalah segmen mikro, kemudian kecil dan menengah. Jadi kan seperti piramid seperti itu bentuknya. Dan harapannya tadi yang mikro kita dorong menjadi kecil, kecil bisa naik lagi menjadi yang menengah. Jadi memang harapannya seperti itu. Dan ini tadi merupakan harus ada komitmen semua pihak, kementerian lembaga, juga akademisi untuk sama-sama tadi, dan juga dunia usaha tentunya. Karena UMKM itu akan lebih cepat berkembang, tadi sudah digitalisasi, kemudian sudah akses pasarnya, akses pembiayaannya, dan harapannya juga terhubung dalam rantai pasok baik domestik maupun global. Oke, Pak Agung tadi juga sempat menyinggung ini soal peran UMKM menyerap lapangan pekerjaan. Betul. Kita tahu ini sangat diperlukan ya untuk perekonomian Indonesia. Banyak mungkin yang pengen mulai nih Pak untuk membuka UMKM, tapi kalau dari Bank Indonesia sendiri saat berinteraksi dengan UMKM yang ada, sebenarnya keresahan mereka saat merintis UMKM itu seperti apa sih Pak? Mungkin pemirsa juga pengen tahu nih saat untuk merintis usahanya. Yang sering banyak beberapa pihak itu menafsirkan bahwa nomor satu harus ada modal dulu. Nah, sebetulnya menurut hemat kami modal itu adalah nomor kesekian. Yang pertama adalah tadi kelembagaannya, kemudian bagaimana menjaga mutu. Karena dengan mutu tadi kan bisa secara konsisten memenuhi demand daripada buyer-buyernya. Dan dan itu bisa saja secara kuantitas dengan kelembagaan tadi kan dia bisa bersinergi dengan UMKM lainnya gitu ya, untuk sama-sama memenuhi demand tadi secara bersama-sama, bergotong royong. Tapi tentunya harus ada standar ya, karena tentunya itu yang harus dijaga gitu. Oke, ada standar-standar yang harus dipenuhi, dan tentunya ini juga konsistensi kualitas gitu ya. Dan kalau kualitas terjaga, dayanya sudah kuat, tentunya tadi tinggal adalah mengembangkan sayap lebih tinggi lagi. Dan yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu seperti apa Pak sampai akhirnya mereka bisa mandiri begitu dan memamerkan produknya di acara ini? Ya, tentunya untuk melakukan pembinaan itu Bank Indonesia juga kerjasama dengan beberapa kementerian lembaga, akademisi untuk melakukan pendampingan. Jadi memang kuncinya itu tidak hanya tidak hanya satu arah ya, tapi benar-benar mendampingi. Dengan mendampingi tadi akan bisa menjaga percepatan ataupun kecepatan mereka dalam melakukan tadi peningkatan kualitas, kemudian kelembagaannya, kemudian untuk go digital, go global seperti itu. Jadi memang ini bukan pekerjaan membalik telapak tangan, tapi memang harus secara konsisten dilakukan dan secara sinergi. Oke, secara rinci gitu ya Pak, soal digitalisasi go digital itu, peran Bank Indonesia seperti apa? Ya tadi kami pertama adalah dari sisi UMKM-nya kita kasih pelatihan bagaimana untuk menggunakan kris sebagai alat pembayaran, menggunakan harus memahami melek dengan sistem pembayaran di perbankan. Kan nggak hanya cuma kris, bagaimana dengan
transfer, dengan clearing, dengan ALC dan lain sebagainya. Nah, setelah itu mereka kita dorong juga untuk dengan akses ke agregator, ke marketplace gitu kan. Dan di situ tentunya kan nggak cuma sekedar yang penting produknya sudah difoto, kemudian ada listnya, tapi juga kita ajarin bagaimana cara mengemasnya, karena ini penting gitu ya, untuk tadi menjaga kualitas, kemudian diterima buyer yang lebih luas itu dengan cara seperti itu. Digital juga go ekspor nih, Pak. Nah, go ekspor sendiri banyak standar-standar yang harus dipenuhi dan nggak cuma dari Bank Indonesia doang yang berkontribusi. Sinergi seperti apa yang diciptakan Bank Indonesia dengan misalnya kementerian lain untuk kemudian UMKM ini kita bisa lolos nih, Pak, ke mancanegara? Ya, salah satunya ini mungkin para pemirsa mungkin bisa tadi ya hadir di KKI sini. Di sini ada ruang-ruang konsultasi, ruang-ruang interaksi yang dapat dimanfaatkan oleh para UMKM untuk berkonsultasi tadi mengenai bagaimana untuk go ekspor, bagaimana mendaftarkan hakinya, juga bagaimana mereka terhubung dengan para buyer gitu ya. Manfaatlah kesempatan ini untuk tadi langsung berkonsultasi dengan para ahlinya. Dan di sini juga hadir tidak hanya tadi untuk haki dengan Kementerian Hukum, juga misalnya kopi ada indikator geografisnya untuk tadi memastikan ternyata kopi ini asalnya dari mana, ternyata bisa dipatenkan, dan ini sedang didorong oleh rekan-rekan di Kementerian Hukum. Dan juga di sini ada juga Kementerian Perdagangan. Jadi di sini lengkap. Untuk perbankan juga lengkap, untuk yang lembaga keuangan non-bank juga ada. Jadi paket lengkap ini KKI ini. Oke, menarik sekali KKI ini, Pak. Dan saya ingin lebih paham lagi lebih dalam mengenai apa aja sih inovasi dan fitur yang ada di sini. Tapi kita tahan sebentar, boleh dijawab usai jeda. Tetap di Kompas Bisnis, saudara. Ini komen. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Salah satunya dengan menghadirkan PLTU Palu 3 yang memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan listrik tetap andal dan stabil bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Keberhasilan proyek ini adalah bukti komitmen PLN UIP Sulawesi yang senantiasa mengedepankan mutu untuk hasil yang optimal. Kini PLTU Palu 3 siap beroperasi secara penuh guna memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Tengah. Pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, Morowali memiliki infrastruktur transmisi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 kV. Kini, Morowali akan terlepas dari ketergantungan pada pembangkit diesel dan digantikan dengan energi yang lebih bersih. Memasuki tahap energize pada SUTT Kolodedale Bungku ini seakan menjadi awal kehidupan baru bagi masyarakat Morowali. Pembangunan infrastruktur ini menunjukkan aksi nyata PLN yang terus berupaya menghadirkan energi listrik yang merata dan berkelanjutan. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pasokan listrik yang semakin andal di Sulawesi dengan menghadirkan pembangkit listrik yang lebih mutakhir dan modern. Salah satunya PLTM Geluwo 40 MW yang telah beroperasi di tahun ini. Bukan hanya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, namun juga mendongkrak aspek perekonomian di wilayah Kabupaten Banggai. Semarak kemerdekaan RI ke-80, PLN terus menjadi garda terdepan dalam mendorong swasembada energi dengan menghadirkan infrastruktur tenaga listrikan di Sulawesi. Hadirnya proyek infrastruktur PLN UIP Sulawesi ini menjadi simbol ketahanan energi di kawasan timur Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta aktivitas masyarakat Sulawesi. Dari Wings Food. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7